Assalamualaikum Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik, Ibu Yusnitai. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Apakah Pak Oki ada waktu sebentar dengan saya? Ada Ibu, saya lagi kosong, lagi ada waktu luang. Oh Ada hal iya, apa ya Bu ya? eh, sa- hmm, ini Pak, saya ada sedikit mau bincang-bincang dengan Bapak. Masalah saya ini sedikit. Oh tentu saja Bu, memangnya kalau setelah berbincang-bincang dengan saya, hal apa yang Ibu harapkan? Eh, iya Pak, ini saya ingin meningkatkan kualitas kelas saya untuk semester genapnya dengan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid saya. Karena pada semester ini saya lihat banyak murid-murid saya tuh yang kurang bersemangat dalam belajar. Oh begitu ya Bu ya, tentu saja boleh Bu. Saya juga senang Ibu bisa berbagi dengan saya. Kalau begitu berarti terhadap murid ya Bu ya? Jika I- boleh tahu permasalahannya dengan murid-murid Ibu apa ya, Bu, ya? eh, ini Pak, saya eh, ingin meningkatkan pembelajaran mengenai murid-murid saya karena semester ini kurang baik gitu. Begini, semester ini saya melihat murid-murid saya banyak pelajaran yang saya sampaikan itu eh, kurang dipahami, kurang dimengerti sama anak-anak itu. Oke, baik Ibu. Jadi menurut Ibu, eee, penyebabnya itu anak-anak kurang semangat untuk belajar, terus, pembelajarannya, anak-anak sulit untuk memahami gitu ya, Bu, ya? Iya, Pak. Oke, kalau begitu kira-kira ada berapa faktor ya, Bu, ya, yang paling memungkinkan menyebabkan anak-anak bisa seperti itu, hal itu bisa terjadi, seperti itu? Eh, saya tuh Pak ada beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak kurang bersemangat. Mungkin cara mengajar saya itu terlalu monoton sehingga kurang menarik bagi anak-anak gitu, Pak. Oke, baik Ibu. Berarti metode mengajar Ibu yang menurut Ibu kurang menarik ya, Bu, ya? Nah, kalau pakai level nih, Bu, dari level 1 sampai dengan level 10, kira-kira metode belajar Ibu sekarang ada di level berapa? Dan semangat murid-murid untuk belajar itu ada di level berapa ya, Bu, ya? Eh, Ya, Pak, kalau menurut saya, level saya mengajar itu saat ini ada di level 7. Dan level belajar murid saya tuh berada di level 6. Baik. Sebenarnya itu sudah cukup baik ya, Bu, ya, jika sekarang Ibu menurut Ibu sudah berada di level 7 dan menurut Ibu murid-murid sekarang sudah berada di level 6. Lantas harapan Ibu ke depannya, eee, akan berada di level berapa? Baik Ibu dan, anak-anak murid di kelas, Ibu harapannya keduanya itu ada di level berapa? Kalau harapan saya ke depannya sih, Pak, eh, kayak mana bisa naik ke level 8, 9, atau 10 gitu, Pak. Oke, baik Ibu. Jadi harapan ke depannya Ibu berharap dari level 6 dan 7 bisa naik menjadi angka, level 8, 9 atau mungkin juga 10. Setelah Ibu Iya. Yusnita mengetahui beberapa penyebab masalah ini tadi, bagaimana kira-kira langkah Ibu untuk mengatasinya? Eh, Langkah saya
Sinya, Pak, saya berpikir ada beberapa hal yang akan saya lakukan, Pak. Hal yang pertama saya akan lakukan adalah memberi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid saya. Selain itu juga saya akan menyampaikan media atau bahan ajar yang menarik bagi peserta didik saya setiap pembelajaran agar dapat membangkitkan semangat murid-murid saya serta mencari eh, referensi dari platform Merdeka Belajar, Pak. Oke, baik Ibu Yusnita. Jadi rencana yang sangat bagus menurut saya, Bu. Karena eh, karena mengingat sekarang kan sudah zamannya IT ya, Bu ya. Dan kita sebagai guru harus dapat memanfaatkan sebagai salah satu referensi yang bisa dijadikan dalam mengajar di dalam kelas. Kemudian, misalnya nanti ada murid yang belum paham dalam pembelajaran yang Ibu sampaikan. Kira-kira apa yang akan Ibu Yusnita lakukan? eh yang saya lakukan kan Pak, saya akan melakukan bimbingan dan pendampingan secara individu, secara konsisten Pak. Berarti Ibu akan membimbing secara terus-menerus, secara konsisten, seperti itu ya Bu ya? Iya Pak, bimbingan sampai murid itu mampu Pak. Oke, baik. Sampai mereka bisa berarti ya Bu ya? Nah, eh, Ibu ini kapan akan melakukan bimbingan tersebut Bu? Eh, Rencana saya Pak, agar tidak menunggu teman-teman lainnya terganggu, biasanya saya akan melakukan sesudah pulang sekolah atau selesai pembelajaran di kelas gitu, Pak. Oh iya, bagus itu Bu. Kemudian apa kira-kira komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah Ibu ini yang Ibu terapkan nanti? Tentunya, Pak, saya akan melakukan secara konsisten, Pak. Saya akan konsisten untuk berbuat media yang menarik untuk murid-murid saya dan mencari referensi referensi dari platform Merdeka Mengajar dan dari sumber-sumber lain sampai saya melihat peningkatan semangat mengajar belajar anak gitu Pak. Oke, baik ya Bu. Terus kira-kira seperti siapa saja Bu yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Eh, yang dapat membantu saya tuh Pak dalam hal ini tentunya kepala sekolah, rekan sejawat Pak. Saya juga akan berkomunikasi dengan wali murid gitu Pak untuk bisa terwujudnya proses pembelajaran kami. Oke, baik Ibu. Berarti saling berkolaborasi ya Bu ya untuk hasil yang lebih oke. Oke Ibu, kemudian bagaimana tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya? Eh, saya saya akan jalin komunikasi yang baik dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua murid, Pak. Wah, bagus sekali rencana Ibu ini. Berarti untuk kedepannya Ibu Yusnita akan lebih meningkatkan kualitas Ibu dalam hal mengajar dengan menggunakan media-media yang menarik, serta akan terus menjalin komunikasi yang baik dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga orang tua murid ya Bu ya. Ya benar, Pak. Baik Ibu Yusnita, dari perbincangan kita ini kira-kira bagaimana sih perasaan Ibu Yusnita sekarang? Iya, Pak. Alhamdulillah sedikit lega, Pak.
karena sudah berbagi cerita dengan Bapak Oki, mendapat solusi yang baik untuk permasalahan di kelas yang lagi saya hadapi, Pak. Alhamdulillah kalau begitu Ibu Yusnita. Ini saya rasa juga perbincangannya sungguh sangat luar biasa. Dan saya harap Ibu Yusnita mudah-mudahan dapat melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan tadi dengan penuh semangat ya Bu ya. Insya Allah, Pak, saya akan lebih semangat untuk membimbing murid-murid saya, Pak. Amin. Baik Ibu, kira-kira ada hal lain yang ingin dibicarakan? Saya rasa tidak, Pak. Baik Ibu. Terima kasih, Pak, atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Sama-sama Ibu. Baik, kalau begitu saya permisi balik ke kelas dulu ya Bu ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Ibu Yusnita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Yusnita, apa kabar? Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah, baik, Pak Haki. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Maaf Bu Yusnita, saya sedikit mengganggu waktu Ibu nih. Apakah Ibu ada waktu sebentar untuk berbincang-bincang dengan saya, Bu? Oh, tentu saja, Pak. Ada banyak waktu luang saya, Pak. Ah, ada apa ya, Pak? Begini Bu Yusnita, saya pengen sharing dengan Ibu tentang permasalahan yang sedang saya hadapi ini, Bu. Oh, begitu. Baik, Pak. Saya bisa. Masalah apa itu, Pak? Iya, Bu. Harapan saya bisa mendapatkan ide ataupun solusi yang tepat nantinya dalam menyelesaikan masalah ini yang sedang saya hadapi sekarang ini, Bu. Oh, gitu ya, Pak. Tentu saja boleh, Pak. Saya juga senang, Pak Oki, bisa sharing dengan saya, Pak. Oh, iya, Ibu. Kira-kira apa ya? Oh, iya, Ibu. Oh Begini, ya, Bu. Pak Oki. Kira-kira apa permasalahan yang sedang Pak Oki hadapi sekarang ini? Begini, Bu, di kelas saya itu ada murid yang jarang masuk sekolah. Ditambah lagi pelajaran yang sudah saya ajarkan di sekolah tidak diulang-ulang di rumah sehingga ketika ia masuk sekolah dan saya harus mengulang pelajaran yang sudah pernah saya ajarkan sebelumnya. Karena ini merupakan siswa berkebutuhan khusus, siswa dengan hambatan intelektual, dia lupa. Ketika saya tanya di rumah ada belajar atau tidak, ia menjawab tidak ada, Bu. Oh, seperti itu ya, Pak. Iya, ya. Lalu apakah Pak Oki sudah mencari penyebab mengapa murid Bapak Oki tersebut bisa jarang masuk sekolah dan tidak pelajaran di rumah? Seperti itu, Pak. Iya sih, Bu. Setelah saya tanya dengan murid saya, ternyata kata murid saya tidak ada yang mengantar ke sekolah. Ditambah lagi kedua orang tuanya tidak mengingatkan anaknya untuk mengulang-ulang pelajaran yang sudah diajarkan di sekolah dengan alasan kedua orang tuanya sudah capek kerja dan mungkin juga kesadaran dalam diri mereka masih kurang dengan nilai-nilai kebajikan begitu, Bu. Oh iya, jadi ya yang menyebabkan mereka seperti itu karena tidak ada yang mengantar ke sekolah. Ditambah lagi kedua orang tuanya tidak mengingatkan anak itu untuk mengulang-ulang pelajaran yang sudah diajarkan di sekolah. Dengan alasan kedua orang tuanya sudah capek kerja, dan mungkin juga kesadaran dalam diri mereka itu masih kurang tentang nilai-nilai kebijakan, kebajikan itu ya Pak. Iya, benar Ibu. Baik Pak. Nah Pak Oki,
Seberapa besar sih harapan Bapak terhadap anak-anak Bapak nantinya? Harapan saya sih Bu, semua murid saya dapat lebih rajin datang ke sekolah, serta mengulang pelajaran yang sudah saya ajarkan di sekolah. Bisa mengulang mereka di rumah masing-masing. Karena kan waktu untuk belajar di sekolah ini terbatas Bu, sementara anak lebih banyak waktunya di rumah. Oh, begitu. Baik, Pak. Tadi Pak Oki sudah tahu faktor-faktor penyebab masalahnya. Nah, kira-kira apa kekuatan yang Bapak miliki untuk Bapak mengatasi masalah tersebut? Oh iya Ibu, mungkin saya akan melakukan pendekatan secara personal kepada mereka dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan agar mereka dapat dengan sendirinya mengulang pelajaran yang sudah saya ajarkan di sekolah tanpa menunggu diingatkan oleh orang tuanya. Kemudian saya juga akan menjalin kolaborasi dengan komunikasi yang baik dengan orang tua mereka agar dapat lebih rajin untuk mengantarkan anaknya ke sekolah. Saya juga akan menyarankan jika orang tua tidak ada waktu untuk mengantarkan anaknya, saya akan menawarkan untuk anaknya tinggal di asrama di sekolah, Bu. Berarti komunikasi yang positif ya, Pak. Luar biasa sekali, Pak Oki. Langkah yang Bapak ambil itu sudah sangat bagus. Dan menurut Pak Oki, peluang apa yang dapat Bapak ambil dari langkah yang akan Bapak lakukan itu? Harapan saya, siswa dan orang tua akan memiliki kesadaran intrinsik atau dalam dirinya sehingga dapat lebih rajin datang ke sekolah dan dapat mengulang apa yang sudah saya ajarkan di sekolah, Bu. Nah, iya, luar biasa. Ya, Pak. Dan kira-kira kapan Bapak akan lakukan pendekatan secara profesional kepada murid dan orang tua, ya, Pak? Secepatnya, Ibu. Ketika siswa hadir ke sekolah, setiap kali ada kesempatan, Bu, misalnya nih di sela-sela kegiatan belajar mengajar atau ketika jam istirahat, atau mungkin ketika jam pulang sekolah, ketika anak dijemput oleh orang tuanya, saya akan meminta waktu orang tuanya sebentar untuk membicarakan perihal ini, Bu. Berarti Bapak lihat situasi juga, ya, untuk melakukan pendekatan tersebut. Iya, Ibu. Karena saya tidak ingin mengganggu konsentrasi belajar siswa saya, Bu. Ya, baik, Pak. Apa komitmen Bapak terhadap rencana penyelesaian dari masalah yang Bapak terapkan ini? Tentu saja saya akan melakukan secara terus-menerus, secara konsisten ya Bu ya, sampai ada perubahan dalam diri murid saya ke arah yang lebih baik. Baik, Pak. Siapa saja yang Bapak libatkan dalam membantu jalannya komitmen ini, Pak? Tentunya yang saya harapkan bantuan apa keterlibatan dari orang tua atau wali murid ya Bu ya, kemudian kepala sekolah dan juga rekan sejawat agar kami dapat bersama-sama membimbing semua murid untuk lebih rajin hadir ke sekolah serta dapat mengulang semua pelajaran yang sudah diajarkan di sekolah mengulang di rumah. Berarti berkolaborasi ya, Pak, yang akan Bapak lakukan. Iya Ibu. Bagaimana tindak lanjut yang Bapak lakukan ke depannya? Mungkin saya akan menanamkan nilai-nilai kebajikan ini kepada murid saya, kemudian menjalin kolaborasi dengan orang tua, rekan sejawat, dan dengan semua yang akan semua orang yang dapat mendukung mendukung untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif sehingga dapat membangun kesadaran intrinsik dalam diri anak tersebut dan orang tua agar mampu menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk dapat lebih rajin datang ke sekolah, mengantarkan anaknya ke sekolah, serta mengulang pelajaran di rumah. Oke, baik, Pak. Jadi ke depannya Bapak akan terus konsisten mendampingi murid Bapak dan menjalin kolaborasi dengan semua.
sektor yang Bapak, ya Pak, dengan orang tua maupun teman sejawat, sehingga membangun kesadaran intrinsik. Semoga murid-murid Bapak Oki nantinya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Iya Ibu, itu yang saya harapkan. Iya Pak, bagaimana perasaan Pak Oki setelah bercerita kepada saya tentang permasalahan Pak Oki? Alhamdulillah Ibu, saya sudah merasa lega. Jadi insya Allah saya bisa membuat murid saya untuk lebih rajin lagi datang ke sekolah serta mengulang-ulang pelajarannya yang sudah saya ajarkan di sekolah untuk mengulang di rumah. Seperti itu, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya Pak, tetap semangat ya Pak Oki ya dalam mendidik murid-muridnya. Baik, Ibu. Baik, kira-kira ada lagi yang Pak Oki ingin sampaikan? Saya rasa cukup, Ibu. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah Ibu luangkan, atas kesempatan yang Ibu berikan untuk bisa sharing, untuk bisa ngobrol dengan saya, Ibu. Terima kasih kembali kepada Pak Oki. Lain waktu kita bisa jumpa dan bisa sharing lagi, Pak. Baik, Ibu Yusnita, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya mohon undur diri untuk balik ke kelas. Terima kasih, Ibu Yusnita. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Oki. I know